Itu ngopi kita gitu. Nah, jadi menanggapi yang dibilang Ambarnya tadi, soal satu kita jurnalis dibilangnya hanya memperlihatkan kekerasan, tidak ada lagi dari substansi dari omnibus law itu. Berarti aku melihat kacamata bahwa dia berdiri sebagai massa di sini. Sementara tadi dia bilang juga dia berbackground LBH dan sedang mendalami jurnalistik, ya kan? Aku sudah baca esainya, esai yang dia buat soal mukadimah, soal omnibus law ini, soal pameran inilah, saya bilang kan. Nah, yang kutangkap adalah dia belum menciptakan soal produk jurnalistik. Tidak, dia menciptakan opini, tapi berat sebelah kalau itu dipandang sebagai produk jurnalistik. Karena dia hanya menceritakan mahasiswa yang dipukul oleh polisi, tapi dia tidak menceritakan bahwa polisi juga ada yang dipukuli mahasiswa. Itu tidak cover both side. Nah, dia menulis sebuah opini, tapi dia berada dalam satu sisi, tidak di dua sisi gitu. Nah itu sedikit ketua. Kalau berbicara jurnalistik, nah, itulah. Kalau ketua berbicara sebagai menulis opini sebagai dari pihak ini, itu sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Orang yang di barisan perlawanan juga menulis juga salah satu bentuk apa namanya itu, bentuk untuk perlawanan gitu, sah-sah aja gitu, karena pihak pemerintah juga melakukan itu. Nah, tinggal kita nih sebagai publik yang mencerna, itulah, itu satu. Nah, soal dia bilang tadi soal kita hanya mempublikasikan kekerasannya, tidak ada lagi omnibus law-nya, karena kita lihat juga itu yang ada di lapangan. Nah, reality check itu seperti itu. Kami juga sebagai jurnalis yang bukan satu dua kali kami turun ke lapangan untuk melakukan peliputan aksi demonstrasi yang berujung pada bentrok. Nah, di kali ini satu, kami tidak melihat lagi yang namanya yang biasanya diberikan pada para orang massa aksi. Satu adalah pernyataan sikap. Dulu itu selalu ada pasti. Sebelum mereka beraksi, pernyataan sikap itu dikebagikan tuh. Ini tidak ada lagi. Itu satu. Kedua, poster-poster juga tidak ada yang menceritakan omnibus law, tolak omnibus, tidak ada. Yang adanya apa? Ujuk-ujuk datang langsung chaos. Pada akhirnya kita yang berada di lapangan, itu yang kita lihat, itu yang kita ceritakan. Seperti itu. Seperti itu ketua. Karena itu tadi seperti dibilang Bang Dharma. Kami jurnalis ini adalah sebagai penyambung informasi, sebagai jembatan. Nah, pada saat ini seperti yang bilang awal tadi, memang kondisi kami itu dilema lah. Nah, ibarat itu tadi, sakalan dan pisau kami di tengah yang akan dipotong. Seperti itu. Pengalaman saya pada aksi kemarin itu, ada 3 orang yang tidak saya kenal, nanya saya gitu, Bang, abang dari mana? Aku lihat ke kiri, aku nggak kenal, itu Kartik, sama si Kartik kalau jalan. Yang kita jalan itu. Nanya aku, pakainya rapi, pegang handphone. Abang dari mana, Bang? Saya balik, abang dari mana rupanya? Aku ininya, Bang, aku hobi-hobi aja untuk Instagram. Jadi aku jawab, simpel aja, samanya kita, Bang. Biar dia yang berpikir sama itu apa. Kalau dia Intel, berarti dia berpikir aku Intel. Kalau dia Instagram, betul Instagram, berarti dia berpikir aku orang Instagram. Udah, itu aja gitu. Dan bukan 1 kali, 3 kali. Nah, karena aku berpikir nggak mungkin kalau dia hanya seorang orang hobiis, hanya kebutuhan untuk Instagram, dia berani masuk ke zona merah itu gitu. Itu mustahil gitu. Karena aku juga pernah mengelola kawan-kawan komunitas foto yang hobiis gitu. Yang hobiis, padahal mereka udah pakai kamera DSLR, mana berani mereka ke dalam gitu. Karena nggak ada tuntutan gitu, Kita kan ada tuntutan, kalau nggak tuntutan, seperti aku bilang tadi, aku pasti memilih di rumah, gitu, gendong anak, kan, pasti memilih itu, gitu. Seperti itulah kira-kira, gitu ketua. Terima kasih. Bisa. Ajar lagi. Chaos kan, sampai chaos. Tapi kita kasih juga nanti kesempatan. Oh iya, singkat aja ya sebenarnya jawabnya Bang Ber ini kan. Kalau abang bilang sama aku, pertama adalah Facebook itu diedarkan di Facebook, dan aku bukan mewakili lembaga manapun. Itu adalah murni opiniku. Nah, jadi aku itu bukan produk jurnalistik. Yes, bukan produk jurnalistik.
tentunya akan aku mengkomen di lamannya pribadi. Jadi kita ini antar pribadi, nggak ada bawa apa-apa ya. Oke. Yang kedua adalah berimbang. No, saya cerita hukum. Dia itu mereng timbangannya. Dah, ada mata ditutup lagi. Artinya adalah nggak bisa berimbang ternyata. Dia harus timpang. Karena ketika dia berimbang, kiri kanan masuk. Itu saja yang aku jawab, terima kasih. Wah, aduh. Jadi nanti mana Pak John nih? Pak John besok tambahilah mic-nya 3. Bilang datang kantor nanti kalau perlu. Jadi makanya kawan-kawan mungkin yang udah melihat visual semua secara keseluruhan, ada pesan yang tersirat yang ingin aku sampaikan di situ. Dan arti kata gini, awalnya kami sama John itu dia minta 10 foto saja. Nah, tapi teman-teman bisa melihat nanti di situ foto yang aku bikin 11, bukan 10. Dari aku sengaja ganjil. Jadi 10 foto aku bikin dari dua sisi, side A, side B. Istilahnya ada dua aksi yang sedang berjibaku nih pada tanggal 8 Oktober kemarin, baik pihak dari pemerintah dan pihak dari demonstran. Aku buat satu ada foto di situ, kerusakan makhluk hidup lainnya yang tidak berdosa. Dalam arti kata aku mau menceritakan, benar tanggal 8 Oktober itu adalah kejadian sejarah kekerasan antara dua kubu. Dan satu foto yang aku tampilkan itu, ini dampak kalian ini gitu. Dampak kalian yang sedang berseteru gitu. Soal benar salah